Selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan, merefleksikan kembali kitab suci. Alangkah baiknya kita memulainya dulu dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 2-11 yang mengisahkan tentang Yesus dan perempuan yang berbuat zina. Dikisahkan dalam Injil tersebut bahwa ada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina, lalu dibawa kepada Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat itu ingin melempari perempuan ini. Tetapi Yesus berkata, "Siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu." Lalu, tidak ada satupun yang melempari perempuan ini dengan batu. Mereka pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Kemanakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Yesus pun berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jika kita lihat di sini, dari cerita ini, kita akan mengaitkannya dengan tema BKSN. Salah satu tema BKSN di tahun ini yaitu Allah yang hadir sebagai korban dari ketidakadilan. Korban itu bisa diartikan sebagai digantikan, posisi yang digantikan. Nah, dari cerita ini, apa sih Allah tuh korbannya di mana sih? Mengapa bisa disebut Allah hadir sebagai korban ketidakadilan? Diceritakan di kisah ini bahwa ketika ahli-ahli Taurat ingin menghukum, Yesus membelanya. Apakah itu suatu tindakan keadilan? Padahal seharusnya orang yang berdosa seharusnya dihukum, bukan dibela. Tetapi di sini konteksnya Yesus tidak membela kesalahan orang tersebut. Yesus berkata juga, menitipkan pesan di akhirnya bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Garis bawahi kata-kata itu bahwa Yesus tidak membenarkan orang tersebut. Tetapi disinilah konteks Yesus menegakkan keadilan kepada perempuan itu. Yesus memiliki belas kasih. Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan belas kasihan. Maka Yesus pun memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat. Yesus memberikan pengampunan. Lalu yang kedua, sebagai bentuk keadilan, Yesus memperjuangkan martabat wanita tersebut. Lalu, Yesus yang jadinya kemungkinan orang-orang akan berpikir, mengapa Yesus tidak adil? Dan finalnya ketika Yesus mengampuni wanita ini, final dari pengampunannya adalah kematiannya di atas kayu salib. Yesus sebagai Allah, sebagai orang yang tidak berdosa, dihukum mati, menggantikan posisi kita semua sebagai orang yang berdosa. Harusnya kita yang diperlakukan tidak adil karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Yesus diperlakukan tidak adil, dihukum mati, disalib. Padahal Yesus tidak melakukan apa-apa, Yesus tidak berbuat apa. Apa yang kita dapat kaitkan dari kisah tersebut kepada kehidupan sehari-hari? Kita ilustrasikan kepada sebuah cerita. Ada seorang anak yang mencontek di sekolahnya. Lalu anak tersebut dibully, dicaci, dikatakan, "Hei kamu dasar tukang mencontek." Mungkin anak ini menjadi rendah diri, menjadi malu. Lalu ada seorang anak yang menghampirinya dan berkata, Sudah semua tenang. Jangan bully dia lagi." Lalu anak tersebut berkata kepada si pencontek, bilang seperti ini, "Aku tetap mengasihi kamu, aku akan tetap berteman dengan kamu. Tetapi jangan mencontek lagi." Apa yang akhirnya terjadi? Bahwa anak yang membela ini pada akhirnya akan dibully oleh teman-teman di kelasnya. Akan dikatakan, "Kamu sok suci, kamu membela sesuatu yang salah, kamu membela hal yang salah, kamu membela teman yang salah, kamu mau berteman kepada orang yang salah." Begitu juga dengan Yesus.
dari kebanyakan kisah di kitab suci bahwa Yesus dianggap berteman bersama orang yang berdosa dianggap suatu kesalahan. Tetapi apakah kemudian Yesus akhirnya, oke, baik, aku tidak ingin lagi berteman dengan orang yang berdosa? Tidak. Tujuan Allah pun hadir ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia, untuk mengorbankan dirinya, untuk menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi pada akhirnya Allah yang dihukum. Pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang harus mati di atas kayu salib, padahal seharusnya kita yang berdosa. Pertanyaannya, kita kaitkan dengan cerita dan Injil ini, cerita yang tadi dengan Injil ini. Seringkali kita sebagai sesama manusia takut untuk menegakkan keadilan terhadap teman kita. Kita seringkali, misal ada teman kita yang mencontek, satu kelas menyalahkannya, lalu kita, aku nggak mau ngebela anak ini. Nanti aku akan dianggap sebagai orang yang salah karena berteman dengan orang yang salah. Aku akan ikut-ikutan oleh teman ini. Aku akan dianggap membela sesuatu yang salah. Aku nggak mau, nanti aku dikucilin. Seringkali kita sebagai sesama manusia hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Yesus di sini memiliki belas kasih yang begitu besar kepada setiap kita. Bahkan perempuan yang zina ini diibaratkan sebagai kita yang seharusnya dihakimi oleh teman-teman kita, tetapi Yesus di sini yang menggantikan posisi kita. Yesus di sini mau diperlakukan tidak adil demi membela kita yang berdosa, demi memperjuangkan martabat kita. Mari kita refleksikan bersama, apakah kita sudah melakukan hal yang sama seperti Yesus sebagai umat, sebagai sesama manusia? Apakah kita sudah memperjuangkan martabat teman kita? Apakah kita mau membantu teman kita untuk berubah dan memberikan keadilan kepadanya? Karena pada dasarnya Allah memberikan keadilan kepada semua orang. Adilnya di mana Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Maka dari itu marilah kita refleksikan, maukah kita sekarang menjadi umat yang adil terhadap sesama? Adil dalam arti memperjuangkan martabat, memberikan kesempatan berubah kepada sesama kita. Mari kita refleksikan dan renungkan bersama. Semoga Tuhan memberikan kepada setiap kita hati nurani dan belas kasih untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, memperjuangkan martabat teman kita, menegakkan keadilan, dan mau mengorbankan, yang paling terpenting mau mengorbankan diri kita. Tidak apa kita dianggap tidak adil. Jadi kita mau mengorbankan diri kita sebagai korban dari ketidakadilan, sama yang seperti Yesus lakukan terhadap kita. Mari kita refleksikan dan renungan bersama. Semoga Roh Kudus bekerja di dalam hati nurani kita, dan kita bisa menjadi umat yang selalu menegakkan keadilan dan mengasihi berbela rasa terhadap sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.